Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu, Alhamdulillah. hari ini kita supervisi perencanaan pembelajarannya. Iya. Saya jaga baik. Baik, Ibu ini sebagai pengantar saja ketika kita melaksanakan kegiatan supervisi perencanaan pembelajaran. Ini berawal dari bahwa kepala sekolah harus melaksanakan di antara 5 kompetensi yang harus dimiliki. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan supervisi akademik. Nah, terkait dengan supervisi akademik ini adalah kepala sekolah harus melaksanakan 2 hal, supervisi atau observasi kelas. Kemudian yang kedua melaksanakan PKG, penilaian kinerja guru. Nah, hal terpenting yang saya sampaikan kepada Ibu bahwa pertemuan kita kali ini harus betul-betul mengacu kepada aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, saya sampaikan kepada Ibu bahwa pelaksanaan kegiatan ini saya mengacu kepada keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang supervisi pembelajaran. Kemudian yang kedua, implementasi dari KMA nomor 624 tahun 2021 ini terlahir keputusan Dirjen Pendis nomor 6334 tahun 2021. Ya, tentunya tentang jenis supervisi pembelajaran pada madrasah. Nah, berdasarkan keputusan Dirjen Pendis ini bahwa seorang kepala sekolah harus melaksanakan supervisi dalam 3 tahapan, yaitu tahap pertama supervisi pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang kedua supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga hari ini kita bertemu di supervisi perencanaan pembelajaran. Nah, untuk materi yang akan Ibu bahas dalam supervisi pelaksanaan pembelajaran itu materi apa? Bahasa Indonesia, materi kalimat tanya dalam wawancara. Tanggal berapa? Tanggal 11 September 2020. Tanggal 11 September 2020. Baik Ibu, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah saya mengetahui mata pelajaran yang akan dilakukan, apa tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama itu agar siswa dapat memahami pengertian kalimat tanya, kemudian mengenali kata tanya yang akan digunakan, serta mampu menyusun dan mengajukan pertanyaan. Selain itu juga siswa dapat membedakan jenis-jenis kata tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa itu, serta dapat mempraktikannya dalam kegiatan wawancara sederhana di kelas. Nah, terkait dengan jawaban untuk mengetahui tujuan pembelajaran, ada bentuk wawancara. Nah, terkait dengan wawancara, apakah itu wawancara apa dipanggil berdasarkan kebutuhan? Oke, untuk wawancara siswa itu mungkin wawancara mini Pak termasuknya ya, soalnya siswa mau mewawancarai teman sebangkunya. Ya. Oh, jadi bukan ibu ya? Bukan. Tapi anak-anak yang praktek wawancaranya. Mungkin itu semuanya bisa dilakukan apa memang diambil sampel di mana? Semuanya. Kita berlanjut. Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu mengenali kata tanya dalam wawancara, menyusun dan mengajukan pertanyaan, serta dapat mempraktekannya dalam kegiatan kelas ya, itu sebagai bagian dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu menentukan materi?
dan strategi pembelajaran tentunya yang sesuai dengan tujuan. Saya menentukan materi berdasarkan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 itu yang berfokus pada keterampilan berbicara dan menulis. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan strategi interaktif dan konstekstual seperti simulasi wawancara, sehingga siswa dapat berperan aktif, berlatih komunikasi, serta lebih berperan langsung dalam proses belajar. Oke. Bisa dipahami Bu, ada pertanyaan dari jawaban barusan. Ada istilah pendekatan konstekstual. Ya. Maksudnya gimana? Jadi pendekatan konstekstual itu mengajar dengan cara mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu lebih penekanannya kaitan dengan pengalaman siswa sehari-hari itu. Bentuk pertanyaan yang diperintahkan kepada anak-anak apakah pengalaman sekolah, apakah di lingkungan di mana mereka bermain dengan teman-temannya, apa di rumah? Kalau misalkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari apa? Itu kan wawancara atau percakapan sehari-hari. Kalau dalam sehari-hari seperti kamu sudah makan atau belum, seperti itu. Jadi pengalamannya bisa pengalaman pertanyaannya bisa di rumahnya, bisa di lingkungan di mana mereka berteman dengan yang lainnya, ataupun di lingkungan sekolah. Itu umum ya Bu ya. Oke. Terus Ibu lanjut di pertanyaan yang ketiga nih. Dari beberapa tujuannya ingin dicapai, pasti tidak terlepas dari sumber daya pendukung Ibu ya. Supaya bisa tercapai tujuannya tadi. Pertanyaannya adalah apa sumber daya yang Ibu gunakan untuk mendukung proses pembelajaran? Sumber daya yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran ini, yang pertama saya menggunakan buku bahasa Indonesia. Paket ya. Iya, buku paket. Yang kedua lembar kerja siswa dan serta menggunakan media PowerPoint. Untuk pengembangan materi, apakah Ibu bisa mengambil juga dari media-media lainnya misalnya? Bisa. Dari mana aja Ibu? Dari internet. Siapa lagi? Itu loh. Saya menggunakan dari buku, kemudian dari Google mungkin Pak. Kemudian dari sekarang itu ada ChatGPT mungkin Pak ya. Sudah ada bahan-bahan yang mungkin sudah bisa. Atau memang karena waktunya masih cukup lama untuk pelaksanaan? Ada untuk LKS mungkin ya Pak. Ya seperti itu. Bisa dilihat. Benar. Ini untuk LKS siswa, siswa disediakan gambar, kemudian nanti siswa menyusun kalimat tanya berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, siswa dapat menyusun kalimat tanya seperti itu. Ini jadi LKS akan di. Jadi bagaimana anak membuat kalimat tanya, bisa mengambil dari sini dari yang buat dalam LKS ya. Terus apa lagi? Kemudian media PowerPoint mungkin Pak. PowerPoint. Dari siapa? Seperti ini Pak. Berapa slide? Kurang lebih 10 slide. Bisa lihat kalimat tanya dalam wawancara. Kemudian ini untuk stimulus anak pertama disediakan gambar, kemudian nanti ada pertanyaan semantik. Dari sini. Jadi pasti mungkin muncul pertanyaan itu di awal ini. Terus lanjut. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah di sini siapa namamu, siapa nama temanmu, kemudian anak akan diminta untuk menandai di mana kata tanyanya, apa kata tanya yang ada di pertanyaan di kalimat. Kemudian menjelaskan pengertian kalimat tanya, bagaimana ciri-ciri kalimat tanya, terus kata tanya itu disingkat dengan adiksi Mbak, yaitu apa, di mana, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana disingkat dengan adiksi. Jadi hanya apa, di mana, K-nya kapan, kapan, apa, S-nya siapa, C-nya siapa,
M-nya mengapa, B-nya bagaimana, untuk memudahkan siswa mengenal kata tanya. Ini ada ya sudah secara langsung jelaskan ya. Seperti apa menanyakan hal apa atau peristiwa seputar tema atau topik wawancara. Iya. Oke, bisa dari tadi Bu, dari LKS ini. Iya. Oke. Lanjut Bu. Nah, kemudian setelah mengenal kata tanya, siswa mampu mengubah kalimat pernyataan ke bentuk ke kalimat tanya. Contohnya di sini, adik bermain bola di lapangan. Bagaimana siswa mampu merubah kalimat pernyataan ini? Contohnya, adik bermain bola di lapangan. Bisa menggunakan kata tanya, di mana adik bermain bola? Ya. Dengan yang tadi adik Simba itu ya. Iya. Dengan siapa adik bermain bola bisa itu bisa, ya? Iya. Oke. Lanjut. Kemudian ini ada lagu, Pak. Lagu kalimat tanya. Untuk memudahkan juga, kemudian membuat menarik, bukan menarik. Untuk memperkuat ingatan. Iya, seperti itu. Itu ada lagunya dalam video itu yang sudah dilakukan belum? Belum. Iya. Tapi itu sudah tahu. Insya Allah. Oke, tapi nanti kan anak-anaknya bisa dibawa untuk bernyanyi sekaligus melihat untuk media yang akan Ibu perlihatkan. Lagu kata tanya untuk supaya siswa mengingat gitu. Mengingat dan mempermudah. Dan mempermudah belajar. Jadi ini adalah media untuk mempermudah mengenal kata tanya ya, tapi dibuat dalam lagu. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Kemudian setelah bernyanyi, siswa praktek wawancara dengan teman sebangkunya. Praktek wawancara sederhana. Dan ciri untuk pertanyaan seperti itu ya. Iya. Siapa nama kamu, apa hobimu, di mana kamu tinggal itu ya. Betul. Nah, setelah praktek wawancara, kemudian ada refleksi setelah pembelajaran. Ya. Dalam kegiatan apa kamu sering menggunakan kata tanya? Berarti anak-anak langsung disuruh untuk mengungkapkan dengan bahasanya sendiri. Tapi bentuk yang harus mereka lakukan itu udah dikasih arahannya gitu, alurnya ya. Ya, betul. Dalam kegiatan apa misalnya? Itu dalam kegiatan apa kamu sering menggunakan kata tanya? Ya. Kemudian saya memberikan umpan balik atau penguatan. Oh iya, jadi kata tanya itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kamu berbicara dengan teman, percakapan dengan teman, kamu sudah makan atau belum? Ketika berbicara dengan guru, bagaimana cara menjawab soal ini, Bu? Kemudian dalam wawancara, apa cita-citamu? Ketika di rumah, contoh ketika di wawancara atau percakapan di rumah itu, kapan ayah pulang kerja? Baik, setelah Ibu tadi menjelaskan pertanyaan sumber daya yang digunakan, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada 4 yang digunakan ya. Pertama buku paket, kemudian yang kedua berupa paket bahasa Indonesia, kemudian yang kedua PowerPoint, kemudian yang ketiga LKS ya? LKS, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat adalah video lagu ya, video lagu. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu akan menilai kemampuan siswa dalam memahami? Penilaian yang akan saya lakukan melalui observasi saat siswa berlatih wawancara, kemudian pada saat keterampilan berbicara siswa, serta tugas tertulis, Pak. Seperti itu. Berarti 3 ya? 3. Pertama observasi wawancara, kemudian yang kedua keterampilan berbicara, kemudian yang ketiga tes tulis. Tes tulisnya seperti yang tadi di LKS, Pak? Ya. Di mahasiswa. Nah sekarang kalau memang tadi di LKS saya sudah bisa memahami. Nah untuk mohon penjelasan terkait dengan observasi wawancara itu.
Observasi wawancara. Observasi wawancara. Penilaian pada saat observasi wawancara itu dibagi menjadi 4 skor kategori Pak. Ada yang selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan itu skornya 4. Kemudian yang kedua, sering berpartisipasi dan bekerja sama, skornya 3. Kadang terlibat atau perlu dorongan guru, itu skornya 2. Pasif dan kurang menunjukkan sikap, itu skornya 1. Setelah diakumulasikan skornya, kemudian diberi 20. Berarti kan hari observasi itu pengamatan langsung gitu ya? Pengamatan langsung, manakala ketika itu memberikan sebuah soal ataupun meminta mereka membuat sebuah pertanyaan, ketika mereka aktif, mereka itu partisipasi, itu berarti dalam bentuk penilaian itu secara langsung ya, observasi langsung. Ya, terkait dengan keterampilan berbicara. Ini sudah termasuk pada keterampilan berbicara itu pada saat berlatih wawancara. Bisa dilihat secara langsung. Ya. Dan yang tes tulis itu yang mungkin yang tadi ya. Yang LKS itu ya. Iya. Berapa soal Bu? 5 soal Pak. 5 soal. Ini. Oke. Coba Ibu mohon dijelaskan yang 5 soal ini kepada saya. Yang pertama itu siswa dapat melengkapi kalimat tanya dari kalimat yang sudah disediakan. Itu kalimat tanyanya apa yang cocok untuk kalimat itu. Ya. Titik-titik itu kan titik-titik nama gurumu di sekolah. Kira-kira kata tanya yang dapat digunakan pada kalimat itu apa? Yeah. Itu. Yang kedua, mengubah kalimat pernyataan ke kalimat tanya. Yang ketiga, membuat satu kalimat tanya menggunakan kata mengapa. Yang keempat, tulis satu kalimat menggunakan kata di mana. Yang kelima, disediakan gambar anak-anak sedang belajar di kelas, kemudian peserta didik atau siswa dapat menulis 2 kalimat tanya sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Gambarnya sama kan? Sama semua. Semuanya sama. Sama semua. Tapi diwajibkan pertanyaannya berbeda. Ya. Dengan bahasanya sendiri gitu ya. Betul. Oke, lanjut Bagus. Ya, dalam media untuk tes tulisnya ya. Betul Pak. Pak, untuk lagu kata tanya untuk supaya siswa mengingat gitu. Mengingat dan mempermudah. Dan mempermudah belajar. Oke Ibu. Yes. Ya. Jadi ini adalah media untuk mempermudah mengenal kata tanya ya, tapi dibuat dalam lagu. Lanjut Bu, selanjutnya. Kemudian setelah bernyanyi, siswa praktek wawancara dengan teman sebangkunya. Praktek wawancara sederhana. Dan ciri untuk pertanyaan seperti itu ya. Iya. Siapa nama lengkapmu, apa hobimu, di mana kamu tinggal itu ya. Betul. Lanjut Bu. Nah, setelah praktek wawancara, kemudian ada refleksi setelah pembelajaran. Yeah. Dalam kegiatan apa kamu sering menggunakan kata tanya? Berarti anak-anak langsung disuruh untuk mengungkapkan dengan bahasanya sendiri. Tapi bentuk yang harus mereka lakukan itu udah dikasih arahannya gitu, alurnya ya. Ya, betul. Dalam kegiatan apa misalnya? Dalam kegiatan apa kamu sering menggunakan kata tanya? Ya. Mungkin nggak semuanya ini anak-anak bisa aktif kelas. Secara tiba-tiba bisa. Tapi kan tadi masalahnya mengungkapkan pengalaman ini. Iya. Nah, mungkin sulit ya, baik itu pengalaman di rumah, di sekolah, di lingkungan mereka. Betul. Bermain. Kalau itu. Kemudian saya memberikan umpan balik atau
penguatan. Oh iya, jadi kata tanya itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kamu berbicara dengan teman, percakapan dengan teman, kamu sudah makan atau belum. Ketika berbicara dengan guru, bagaimana cara menjawab soal ini, Bu? Kemudian dalam wawancara, apa cita-citamu? Ketika di rumah, contoh ketika di wawancara atau percakapan di rumah itu, kapan ayah pulang kerja? Berarti itu memang kata-kata pertanyaan. Iya. Oke Ibu, masih berlanjut untuk penjelasan dari Ibu? Sudah cukup ya, oke. Baik Ibu, setelah Ibu tadi menjelaskan pertanyaan sumber daya yang digunakan, saya selalu ambil sebuah kesimpulan bahwa ada 4 yang digunakan ya. Pertama buku paket, kemudian yang kedua tentunya buku paket esensial, kemudian yang kedua PowerPoint, kemudian yang ketiga LKS. LKS ya? LKS, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat adalah video lagu ya, video lagu. Nah, selanjutnya pertanyaannya begini, bagaimana Ibu akan menilai kemampuan siswa dalam memahami? Penilaian yang akan saya lakukan melalui observasi saat siswa berlatih wawancara, kemudian pada saat keterampilan berbicara siswa, serta tugas tertulis, Pak. Seperti itu. Berarti 3 ya, Bu ya? 3. Pertama observasi wawancara, kemudian yang kedua keterampilan berbicara, kemudian yang ketiga tes tulis. Tes tulisnya seperti yang tadi di LKS, Pak? Ya. Berarti kan hari observasi itu pengamatan langsung gitu ya? Pengamatan langsung, manakala ketika itu memberikan sebuah soal ataupun meminta mereka membuat sebuah pertanyaan, ketika mereka aktif, mereka ikut partisipasi, itu berarti dalam bentuk penilaian itu secara langsung ya observasi. Dan yang tes tulis itu yang mungkin yang tadi ya, yang LKS itu ya? Iya. Berapa soal, Bu? 5 soal, Pak. 5 soal. Ini. Oke. Coba Ibu mohon dijelaskan yang 5 soal ini kepada saya. Yang pertama itu siswa dapat melengkapi kalimat tanya dari kalimat yang sudah disediakan. Itu kalimat tanyanya apa yang cocok untuk kalimat itu. Ya. Titik-titik itu kan titik-titik nama gurumu di sekolah. Kira-kira kata tanya yang dapat digunakan pada kalimat itu apa? Itu. Yang kedua, mengubah kalimat pernyataan ke kalimat tanya. Yang ketiga, membuat satu kalimat tanya menggunakan kata mengapa. Yang keempat, tulis satu kalimat menggunakan kata di mana. Yang kelima, disediakan gambar anak-anak sedang belajar di kelas, kemudian peserta didik atau siswa dapat menulis 2 kalimat tanya sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Gambarnya sama kan? Sama semua. Semuanya sama. Sama semua. Tapi diwajibkan pertanyaannya berbeda. Ya. Dengan bahasa sendiri gitu ya. Betul. Baik Ibu, dapat saya ambil kesimpulan di pertanyaan bahwa ketika Ibu menilai kemampuan siswa dalam memahami materi itu ada 3 Ibu. Pertama, Ibu melakukan saat observasi. Kemudian yang kedua, Ibu menilai keterampilan berbicara. Dan yang ketiga adalah tes tulis ya, yang tadi LKS-nya Ibu perlihatkan kepada saya dengan 5. Nah, sekarang berlanjut pertanyaan, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan bahwa rencana pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa? Yang akan saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai itu, saya akan melakukan persepsi dan tanya jawab sederhana untuk mengetahui pemahaman awal siswa mengenai materi wawancara. Setelah mengetahui pemahaman dan pengetahuan siswa sampai mana, kemudian saya akan menyesuaikan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang sudah dimiliki siswa dan mengetahui tingkat kesulitan siswa itu gimana. Oke. Berarti itu tentunya pasti di kegiatan pendahuluan Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih
jawaban-jawabannya bagian daripada gambaran yang mungkin nanti akan kita laksanakan di pertemuan supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan mudah-mudahan kegiatan itu bisa lancar. Segala hal yang sudah dipersiapkan sekarang di supervisi pelaksanaan betul-betul bisa terlaksana dan sukses. Karena intinya kita seperti ini melakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Semoga lancar Ibu. Dan kita nanti bertemu di pertemuan yang kedua, yaitu di supervisi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tanggal berapa Bu? 11 September. 11 September 2020. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Ibu sukses dan tentunya sehat. Termohon Pak.